semakin banyak tingkat kunjungan wisatawan, sampah semakin banyak, dan itu kadang-kadang menjadi problem atau dilema yang ada di desa wisata kita. Kami menggunakan teknologi untuk mengajak masyarakat mengumpulkan botol plastik. Desa Wisata Penting Sari berdiri tahun 2008, Pak. Saat itu atas inisiasi kami menyebutnya Mbah Sumardi. Dialah inisiator yang memulai membuat Desa Wisata Penting Sari bersama tokoh-tokoh masyarakat Penting Sari mengajukan SK ke Bupati Sleman saat itu dan keluarga SK kita di tanggal 15 April tahun 2008. Awalnya adalah kita membidik wisatawan dengan wisata sejarah. Karena di Penting Sari banyak sekali cerita-cerita sejarah yang berhubungan dengan sebuah dusun di mana Pangeran Diponegoro mengatur strateginya melawan penjajahan Belanda. Jadi di tahun 2008 itu kami mengangkat potensi Penting Sari dengan segala cerita-cerita sejarahnya. Dari mulai kita punya pancuran Sendang Sari, katanya pancuran itu adalah tempat pertemuan di mana Dewi Nawang Wulan bertemu dengan Jaka Tarub. Jadi awalnya yang kita jual kepada wisatawan adalah wisata sejarah di mana ada banyak sekali mitos-mitos atau situs-situs peninggalan Pangeran Diponegoro seperti itu. Ada Watu Dakon, atau ada Watu Payung, ada Luweng dan sebagainya. Kita punya beberapa situs-situs seperti itu. Dalam perkembangannya setahun, 2 tahun ibaratnya kita mulai selalu berinovasi dan kita mulai membuat atau membuka atau menciptakan wisata-wisata edukasi yang mengarah kepada pertanian, perkebunan, seni budaya yang dikemas dalam bentuk wisata edukasi yang kita sertai dengan kearifan lokalnya di dalamnya. Gak mudah ternyata membuat satu destinasi baru, butuh ya pertama modal, butuh effort yang tinggi. Sekarang kita lagi mencari inspirasi nih, dan kita lagi melangkah pelan-pelan lah membuat sesuatu yang baru. Karena selama ini kan Penting Sari kan selalu reservasi, semuanya by reservasi. Kalau nggak reservasi, tamu-tamu yang family, tamu-tamu yang datang Sabtu Minggu itu lewat. Jadi ibaratnya kita nggak dapat apa-apa dari tamu yang family seperti ini. Arahnya nanti kita membidik tamu-tamu keluarga, tamu-tamu yang Sabtu Minggu dan dia datangnya tiba-tiba sekonyong-konyong kepingin main di Penting Sari, arahnya kita akan lewati di bantaran sungai kami untuk keceh-keceh kalau kayak kita seperti itu. Tapi ini kita sedang pelan-pelan tata, intinya seperti itu. Penting Sari bukan sebuah destinasi. Kami adalah sebuah dusun yang kami kemas dalam berbagai bentuk aktivitas yang bisa dirasakan oleh wisatawan. Jadi spot-spot yang ada di Penting Sari adalah spot-spot aktivitas masyarakat, Pak. Dari mulai pertanian, spot paling menarik karena jelas ini desa. Desa wisata, orang ingin ke desa itu pertama pasti ingin menikmati suasana desa dengan alamnya yang luar biasa, dengan udaranya yang bersih. Dalam seni budaya gak kalah kerennya bagaimana wisatawan bisa memainkan satu lagu dibantu oleh tutor kami hingga bisa menjadikan satu lagu selama durasi 30 menit untuk membuat irama, dan itu biasanya sangat digemari oleh wisatawan. Event di Penting Sari itu ya memang event-event yang memang sudah ada dan kita gali potensinya, dan itu nanti kita sajikan kepada wisatawan. Jadi memang bukan event secara khusus. Mungkin kalau desa wisata lain punya seni budaya dan yang lain-lain yang bisa merti dusun atau apa, karena kita tetap bermuara kepada desa atau Kalurahan Umbul Harjo.
Jadi event itu akan dikelola oleh kelurahan. Kami memang hanya mengelola ibaratnya event-event ataupun seni-seni yang memang ada di Dusun Penting Sari saja. Tantangan kami saat ini adalah bagaimana kelak Penting Sari tetap sustainable atau bisa tetap dinikmati sampai ke anak cucu kita, entah generasi keberapa. Itu tantangan terbesar dan itu harus kami jaga. Jadi sekarang yang kami butuhkan adalah regenerasi. Saya yakin pasti akan ada anak-anak muda yang kelak bisa meneruskan generasi kami selanjutnya. Jadi Plastic Pay di sini kami berkontribusi bersama BCA dan Desa Penting Sari untuk melakukan pengolahan sampah botol plastik. Di mana tempat wisata pasti banyak sampah botol plastiknya. Agar menjaga kebersihan dari tempat wisata tersebut, maka BCA dan Plastic Pay menyediakan fasilitasnya agar botol plastik tersebut bisa didaur ulang. Ada banyak sekali cerita-cerita atau dinamika karena ibaratnya wisatawan datang silih berganti, ratusan orang atau bahkan mungkin dengan tingkat kunjungan kami yang rata-rata 3.000 per bulannya, ada banyak cerita. Tapi yang paling berkesan adalah ketika wisatawan, anak-anak sekolah itu datang ke Penting Sari lewat jalan masuk Penting Sari. Mereka itu akan terkejut. Biasanya ketika malam hari itu karena deretan pohon bambu kami kan sangat rapat ya. Mereka kadang-kadang berteriak, serem, ini seperti di vibe-nya Desa Penari seperti itu. Tapi setelah mereka 2 hari atau 3 hari di Penting Sari, biasanya mereka malah susah disuruh pulang. Itu benar-benar hal-hal yang luar biasa. Awalnya mungkin mereka ini apa nih, kok ada desa seperti ini, gelap, sepi. Tapi ketika dia sudah merasakan tinggal di Penting Sari selama 2 atau 3 hari, dijamin mereka itu gak akan mau pulang. Yang menjadi keunikan Plastic Pay adalah di mana kami menggunakan teknologi untuk mengajak masyarakat mengumpulkan botol plastik. Sehingga untuk kaula muda, Gen Z, lebih menarik untuk mengumpulkan botol plastik. Di mana kita tahu bahwa Gen Z itu sangat excited sekali dengan hal-hal yang berbau teknologi. Jadi di mana kami mengumpulkan botol plastik dengan mesin yang mungkin sudah banyak teman-teman tahu di negara-negara Eropa. Nah, kami coba hadirkan di Indonesia mesin ini supaya bisa menjadi kebanggaan Indonesia juga bahwa dengan produk dalam negeri kita sudah bisa mengumpulkan botol plastik dengan teknologi. Semakin banyak tingkat kunjungan wisatawan, sampah semakin banyak, dan itu kadang-kadang menjadi problem atau dilema yang ada di desa wisata kita. Awalnya kita memang hanya berkolaborasi dengan bank-bank sampah yang ada di sekitar kita, tapi kebetulan kami didampingi oleh Bakti BCA melalui CSR-nya Bank BCA menawarkan satu program, dan itu ternyata memang dibawa oleh Plastic Pay, dan kami pikir ini adalah program inovasi yang luar biasa dalam hal sampah plastik. Dan langsung ketika diluncurkan oleh BCA seperti itu, dan alhamdulillahnya lagi Desa Wisata Penting Sari ditunjuk dan diberikan kepercayaan untuk mengelola mesin pengumpul botol plastik. Ini suatu program yang luar biasa. Kami akan mencoba mengedukasi wisatawan yang datang berkunjung ke desa wisata kami untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Dan alhamdulillahnya dengan membuang botol-botol plastik ke dalam mesin pengumpul botol plastik itu akan ada donasi yang diberikan oleh Plastic Pay, dan itu nanti untuk pengembangan desa wisata selanjutnya. Seperti kita tahu bahwa Indonesia ini adalah penghasil plastik nomor 2 terbesar di dunia.
Nah, kami sangat sedih sekali dengan hal ini. Oleh karena itu kami berusaha untuk berkontribusi untuk meningkatkan nama Indonesia. Jadi visi kami adalah kami ingin mentransformasi di mana sampah plastik yang dikumpulkan melalui kami dapat menjadi pertama dari plastiknya sendiri bisa menjadi produk daur ulang yang bernilai lebih tinggi. Kemudian juga kami transformasi juga dari sampah botol plastik tersebut bisa menjadi saldo e-wallet yang nantinya bisa digunakan untuk berbelanja kembali. Di sini kita lihat adalah namanya reverse vending machine. Reverse vending machine ini berbeda dengan vending machine biasa. Vending machine biasanya adalah ketika kita memasukkan uang, kita mendapatkan satu barang. Tetapi di sini berbeda, reverse vending machine, di mana kita masukkan barang akan mendapatkan poin atau rupiah. Nah, untuk khusus di Desa Wisata Penting Sari ini adalah unit RVM untuk donasi, yang dimana semua botol plastik atau poin yang dikumpulkan di reverse vending machine ini akan dimasukkan ke dalam rekening Desa Wisata Penting Sari. Bank sampah ini masih manual. Kalau kita sudah terdepan untuk sisi dari aplikasinya. Ketika teman-teman kalau misalnya di luar dari unit ini di Desa Wisata Penting Sari, itu kita bisa mendownload aplikasinya untuk bisa kita meredeem atau mendapatkan poin itu kepada kita pribadi, yang dimana kita bisa melakukan itu untuk belanja. Harapan dari kami dari Plastic Pay, sampah botol plastik ini adalah masalah yang sangat besar yang tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kita semua harus berkolaborasi. Harapan kami adalah kami dapat semakin banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membersihkan Indonesia dari sampah botol plastik. Jadi kami sangat terbuka sekali kepada teman-teman siapapun yang ingin berkolaborasi untuk menghadirkan mengumpulkan sampah dengan teknologi dan mentransformasinya menjadi barang yang lebih berguna, menjadi saldo e-wallet, sehingga sampah yang tadinya tidak bernilai bisa menjadi bernilai dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya hanya kepingin ya masyarakat Penting Sari tetap guyup, tetap rukun, tetap kompak, tetap selalu bersyukur, karena tidak semua desa wisata bisa seperti kami. Ibaratnya, dan kepinginnya lagi ke depannya inovasi-inovasi itu harus terus kita lakukan agar kita itu nggak kalah bersaing dengan berbagai macam desa wisata yang baru tumbuh dengan suasana yang baru seperti itu. Harapannya seperti itu, Pak.